setelah sholat zuhur dan asar berjamaah, yang sebentar lagi kita akan makan. Jadi lebih baik kajian mikirkan makan atau makan mikirkan kajian? Jemaah, tadi kita waktu game mikirin sarapan. Sekarang kita kajian mikirin makan. Jadi kayaknya kurang semangat. Anda lihat sudah ada yang mulai merem-merem mungkin ya. Kecapean. Bismillah. Baik, berbicara tentang penghalang-penghalang hidayah ya. Kenapa kita melihat ada orang-orang yang dekat dengan hidayah tapi nggak dapat hidayah? Kenapa ada orang yang orang tuanya adalah seorang yang menyampaikan hidayah tapi anaknya sendiri tidak mendapatkan hidayah? Dan kenapa ada orang-orang yang tahu hidayah tapi dia membenci hidayah? Ahibati fillah. Tadi kita sholat jamak baca 4 kali berarti. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Penghalang hidayah yang pertama sebagaimana disebutkan di buku ini, yang pertama adalah lemahnya pengetahuan. Lemahnya pengetahuan. Berapa banyak masyarakat yang melakukan riba. Bertahun-tahun dia melakukan riba. Dia nggak tinggalkan. Kenapa? Boleh jadi dia nggak tahu atau dia dapat informasi yang salah. Ada yang 10 tahun bekerja di lembaga riba, dia mengatakan, Ustadz dulu ana berjumpa dengan seseorang. Ya Ustadz juga lah kata dia. Dia mengatakan nggak apa-apa lah, yang penting antum banyak sodako. Sehingga bayangkan dia 10 tahun tidak ada pikiran untuk meninggalkan itu. Karena sudah dapat informasi nggak apa-apa, yang penting banyak sodako. Di sini pentingnya ilmu jemaah. Kenapa kita lihat tiap pagi Rasulullah SAW berdoa mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap pagi jemaah. Dan juga tidak ada perintah Allah kepada Nabi untuk meminta tambahan. Kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan kepada nabinya. Wa qul tahu mana yang benar dan dia tahu mana yang batil, namun hasrat untuk mengutamakannya atas kebatilan lemah. Boleh jadi ada faktor-faktor yang kedua, ketiga yang nanti kita akan bahas. Jadi dia nggak semangat, mungkin karena cinta kepada dunia. Ya. Kalau dia mengutamakan kebenaran ini, boleh jadi jabatan dia yang akan menjadi korbannya, menjadi taruhannya. Dan biasanya orang yang jahil itu, bas dia nggak tahu. Lebih mudah untuk mengikuti kebenaran tatkala mengetahuinya. Contohnya nih, ada orang semangat beribadah, tapi tanpa ilmu. Dia sholat qobliyah, ba'diyah. Sholat qobliyah, ba'diyah. Sampai waktu sholat asar, dia sholat ba'diyah. Ketika selesai sholat dia dikasih tahu, Mas, antum sholat apa? Sholat ba'diyah Ustaz. Ana ya dulu sering lah meninggalkan sholat. Ana sekarang kepingin memperbanyak sholat sunnah. Dia nggak ngerti nih.
Ketika dikasih tahu, Mas, nggak ada sholat ba'diyah asar dan juga ba'diyah subuh. Oh gitu. Jazakallah khair Ustaz. Sudah selesai. Karena dia nggak tahu. Tapi ada orang yang ngeyel. Nggak ada sholat ba'diyah asar. Apakah Allah akan mengazabku karena aku sholat? Aku tidak mencuri. Waduh, repot ini jemaah. Ini nggak ngerti tapi ada sombong. Nanti kita akan tahu. Jadi kalau orang cuma nggak ngerti, tinggal dikasih tahu. Bagaimana 6 orang dari kalangan Ansor. Ketika mereka datang berangkat haji, mereka habis cukur, selesai melempar jumratul aqabah, tahallul mereka, didakwain sama Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan tentang Islam, menyampaikan tentang Al-Quran, mereka saling menoleh. Mereka mengatakan, ini kayaknya Nabi yang kita selalu diancam oleh Yahudi. Kalau Yahudi kalah, Yahudi mengancam, oh bentar lagi akan diutus seorang Nabi. Dan zamannya sudah dekat kata dia. Kami akan membantai kalian sebagaimana dibantainya kaum Ad wa Thamud. 6 orang masuk Islam. Masya Allah. Jadi orang itu kalau nggak ngerti, insya Allah dikasih tahu akan jadi ngerti. Namun kalau orang itu nggak belajar, ya sampai kapan? Kita lihat ya. Kemarin kita contohkan tukang sihir Fir'aun. Dia nggak ngerti tentang Nabi Musa. Bahwa beliau itu Nabi. Informasi dari Fir'aun, Musa itu penyihir. Ketika tahu ini bukan penyihir. Nggak ada kayak gini penyihir kata dia. Mereka beriman. Dan Nabi mengajarkan doa. Kepada Shaddad ibn Aus ya. Orang kalau sudah ngerti itu bagaimana dia bisa mengamalkan apa yang dia pahami. Ia perlu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Doanya disebutkan di sini di halaman 9 ya. Allahumma as'alukal azimata ala rushdi. Yang artinya aku memohon kepadamu kebulatan tekad dalam petunjuk. Kita lihat nih sekarang nih. Banyak di antara kita itu yang malas beribadah masih. Malas meninggalkan larangan Allah. Malas mengamalkan perintah Allah. Padahal dia udah punya ilmu. Nah, tinggal dikit lagi nih. Antum minta pertolongan sama Allah. Agar dikasih semangat yang kuat untuk mengamalkan. Apa yang sudah kita ketahui. Kemudian kita lihat ya, fadilah menuntut ilmu. Kita sering mendengar istilah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan berkata. Atau berkata dan beramal. Itu yang seharusnya dilakukan seorang muslim. Dan alhamdulillah kita sekarang lagi belajar ilmu nih. Kita belajar ilmu, jangan nanti selesai daurah kita nggak pernah datang ke kajian lagi. Berhenti kajian. Sibuk dengan dunia kita. Di antara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Allah membenci itu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah benci kepada semua orang yang berilmu tentang dunia, pinter urusan dunia, tapi bodoh tentang urusan akhirat. Padahal dunia bakal dia tinggalkan. Sebanyak apapun harta dia bakal ditinggal. Sesukses apapun usaha dia pasti ditinggal. Maka tolong doanya dibaca, minta ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian kita minta semangat untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Dan biasanya orang yang bodoh itu, yang nggak ngerti itu akan memusuhi orang-orang yang membawa kebenaran tersebut. Nabi itu akhlaknya kurang apa jemaah? Kurang apa Nabi itu akhlaknya SAW? Dibenci oleh kaum Quraisy. Diusir berangkat ke Taif.
Yang berangkat umroh tahu, jalan-jalan ke Taif. Naik kereta gantung ya. Nyaman dia. Nabi jalan kaki menuju ke Taif. Menyampaikan agama Allah dilemparin batu. Sebagaimana orang-orang mengusir anjing. Sampai berdarah-darah kaki Nabi SAW. Dibubarkannya sebuah kajian. Umpamanya. Itu biasanya karena faktor nggak ngerti. Nggak paham. Pernah di kota Madinah itu. Mus'ab bin Umair sedang menyampaikan kajian di sebuah kebun. Katanya Sa'ad bin Mu'adz ini pada tahun ke-12 kenabian. Jadi Mus'ab bin Umair diutus setelah Bai'atul Aqabah yang pertama. Ngajar di kota Madinah. Ketika lagi bikin kajian di kebun kurma, tahu-tahu salah satu tokoh masyarakat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada kerabatnya Usaid bin Khudair, kata dia, Usaid, engkau bubarkan tuh orang-orang yang sedang kumpul di kebun itu. Dan usir itu orang. Kalau bukan karena ada hubungan kerabat aku sama As'ad bin Zurarah, jadi Mus'ab bin Umair ini tinggalnya di rumahnya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah masih sepupu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kalau bukan karena hubungan kerabatku sama dia, aku sudah bubarkan. Berangkatlah Usaid bin Khudair dengan niat membubarkan itu kajian. Dan mengusir yang namanya Mus'ab bin Umair. Ketika datang dengan tombaknya, As'ad menyampaikan pesan kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab, ini orang adalah tokoh di masyarakatnya. Kalau dia beriman, insya Allah banyak yang akan ikut. Engkau jujurlah sama Allah dalam mendakwain dia. Apa kata Mus'ab? Iya jelis ukallimhu. Kalau dia mau duduk, aku akan sampaikan. Karena kalau orang lagi marah-marah disampaikan gak nyambung. Maka antum kalau mau ngasih tahu orang itu, kalau dia sedang emosi, gak ada gunanya. Datanglah Usaid dengan tombaknya mengatakan, kalian tinggalkan tempat ini. Dan engkau, kata dia kepada Mus'ab ini, kalau engkau masih sayang sama nyawamu, engkau pergi. Apa kata Mus'ab bin Umair? Dipanggil ya Abu Fulan, kata dia. Apa engkau gak mau dengar dulu? Kalau nanti engkau gak cocok, gak sesuai, udah kita bubar, kata dia. Aku pergi, kata dia. Tapi kalau engkau cocok, ya mungkin engkau bisa terima, kata dia. Apa kata Usaid bin Khudair? Oh, fair kalau gitu. Iya, aku duduk. Duduk jemaah. Disampaikan tentang Islam. Dibacakan Al-Quran. Yang awalnya berdiri. Kenapa? Tadi Mus'ab minta dia duduk. Kalau dia emosi dengan tombaknya, salah ngomong dikit, tombak itu bisa bergerak. Tapi orang kalau dari berdiri, nah ini penting juga buat dalam kehidupan rumah tangga. Kalau sedang marah, sedang emosi dalam kondisi berdiri, minta duduk. Istrinya marah-marah ini itu, minta duduk dulu. Suaminya marah-marah, istri mengatakan, ayolah bang kasih minuman atau apa, minta dia duduk. Biasanya dengan duduk itu emosinya akan turun. Setelah disampaikan tentang Islam dan dibacakan Al-Quran, kata orang-orang yang hadir kajiannya Mus'ab ini. Mereka mengatakan, arafna islamahu fi wajhi qabla ayyantiqa bihi lisanu. Kata dia, kita lihat Islam di wajahnya, berseri-seri dia, sebelum lisannya mengucapkan Islam. Dan betul. Itu tadi, orang gak ngerti. Orang bodoh, kadang kalau dapat informasi yang salah, ketika dikasih tahu, oh jadi paham. Selesai, masuk Islam lah Usaid bin Khudair. Kata Usaid, kalian tunggu di sini jangan bubar. Aku akan datangkan pemimpin kabilah Bani Abdil Ashhal. Kalau dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Berangkatlah dia. Dengan terburu-buru menjumpai Sa'ad bin Mu'adz. Dia mengatakan, Sa'ad, ayo Sa'ad cepetan kok, kata dia. Ada satu masalah besar di sana, kau harus hadir, kata dia. Ngambil tombaknya Sa'ad ini berangkat berdua bersama Usaid bin Khudair. Sampai ke kebun itu gak ada apa-apa. Tenang-tenang saja.
Kata Sa'ad, oh engkau kepingin aku dengar apa yang kau dengar, kata dia. Iya sudah, kata dia. Akhirnya saat duduk, mendengarkan ucapan Mus'ab, dibacakan Al-Quran, masuk Islam. Dia mandi, menyatakan keislamannya, pulang kampung. Dikumpulkan satu kabilah itu. Saat bertanya kepada mereka, ini orang-orang gak ngerti apa-apa. Orang-orang ini tahu bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz pemimpin mereka. Saat bertanya, mata quluna fiyya? Pendapat kalian tentang aku gimana? Engkau sayyiduna. Engkau pemimpin kami. Engkau yang termulia di antara kami. Anak pemimpin kita yang paling mulia. Engkau yang terbaik di antara kami. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ketahuilah. Kalian haram berbicara sama aku. Yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang anak-anak. Sampai kalian masuk Islam. Satu kampung masuk Islam. Semua masuk Islam. Tinggal satu orang yang gak masuk Islam. Namanya Al-Usairim. Dia gak masuk Islam. Dia masih ragu ya. Tapi dia masuk Islam ketika perang Uhud. Usairim ini ketika mau perang Uhud. Dia ikut perang. Kemudian ketika mau mati dia ditanya dalam kondisi sekarat. Engkau keluar karena apa ini? Karena membela kaummu atau karena agama? Kata dia. Enggak, aku sudah masuk Islam. Meninggal Usairim ini. Kata Nabi SAW, Usairim ini berbuat sedikit, amalnya sedikit, tapi dikasih pahala yang besar. Karena baru masuk Islam langsung mati syahid. Tadi, jadi orang ketika nggak ngerti, sedangkan hatinya polos ya, tidak ada kesombongan, tidak ada kedengkian, insya Allah akan mudah mendapatkan hidayah. Maka hendaklah kita terus belajar. Dan biasanya orang yang ilmu itu tidak mudah disesatkan oleh syaitan. Di Jember ada satu tetangga sama rumah Ana. Suatu hari Ana sama Abah Ana ngurus sesuatu, datanglah seorang namanya Bu Kampung ya. Ibu kampung ini yang ngurusin urusan surat-surat tanah atau apa. Abahnya tanya sama dia, abahnya mana kok nggak kelihatan? Di masjid. Padahal abahnya termasuk yang rajin ke masjid. Apa kata anak perempuannya? Iya itu Pak Riza, kata dia, tolong doakan, kata dia. Abahnya berhenti sholat. Berhenti sholat. Mungkinkah orang berhenti sholat? Iya. Kenapa? Katanya makomnya sudah lain. Dia bukan benci sama sholat, enggak. Karena dia disebabkan kurangnya ilmu tadi, lemahnya pengetahuan dia merasa dalam Islam itu ada sebuah makom, sebuah kedudukan yang kalau sampai sana kewajiban itu gugur. Itu kisah pertama, Ana dengar langsung. Yang kedua, Ana dengar langsung juga. Seorang di Jember juga, dia mengatakan, Ustadz, Ana mau konsultasi, Ana punya mertua Ustadz, ini orang yang taat Ustadz. Dia mantan TNI kata dia. Pensiunan kata dia. Selalu sholat di masjid. Puasa Senin Kemis, rajin sodakoh Ustadz. Kita lihat, puasa Senin Kemis, sholat di masjid, rajin sodakoh. Sejak 2 bulan yang lalu berhenti sholat Ustadz. Ana mau ngomong apa sama mertua? Ketika Ana ajak sholat, kata dia, enggak, makomnya engkau sama aku beda. Sudah. Di sini jemaah, orang kalau modal semangat doang, enggak punya ilmu, mudah disesatkan setan. Orang enggak punya ilmu, semangat juga mudah menolak hidayah. Makanya Nabi Musa alaihissalam, kita tahu kisahnya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa nggak bertahan belajar sama Khadir? Karena nggak sabar Nabi Musa. Dan menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Tapi gimana kita sabar dengan sesuatu yang kita nggak ngerti? Ini apa maksudnya? Nabi Musa setelah ngerti, oh ternyata itu sebabnya engkau ngelobangi kapal laut perahu itu. Oh itu sebabnya kenapa engkau bunuh anak itu. Oh itu sebabnya kenapa engkau merenovasi bangunan yang meroboh itu. Ketika sudah tahu ilmunya, orang itu jadi mudah untuk menerima. Tapi ketika nggak tahu, sulit dia untuk mengamalkannya.
Kemudian, ya kalau kita lihat bagaimana orang-orang munafikin ya. Kita lihat di halaman 11. Orang-orang munafik ini hidup bersama Nabi SAW. Mendengarkan kajian Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat, mungkin bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 13. Bagaimana orang-orang munafik ini kalau diajak menjadi lebih baik. Di Indonesia ini ada banyak kelompok, ada banyak sekte, salah satunya mungkin yang menamakan dirinya dengan Islam liberal. Islam liberal yang dia berpikir dia ingin membawa umat Islam ini menjadi lebih baik dengan pemikiran mereka. Padahal Islam itu sudah sempurna, Islam itu tidak perlu diotak-atik lagi, Islam itu hanya perlu diyakini dan diamalkan. Coba kita baca Al-Baqarah ayat 13. Naam, tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Itu yang terjadi dengan orang-orang munafikin. Dikasih tahu, tapi mereka merasa enggak. Kalian yang salah gitu. Kalian yang bodoh. Dikatakan berimanlah seperti berimannya para sahabat Nabi. Mereka beranggapan, masa kita disuruh beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu. Dia gelarin para sahabat dengan as-sufaha. Kata Allah, apa kata Allah tentang mereka? Ala innahum humus sufa, mereka lah orang-orang yang kurang akalnya. Tapi mereka nggak menyadari itu. Maka ingat, ini menjadi penghalang pertama dari hidayah. Sehingga solusinya ya kita belajar. Sekarang ini nggak ada alasan orang nggak belajar. Antum dimanapun berada punya handphone dan bisa menyimak, bisa mengikuti kajian. Tapi tentunya tidak sama dengan hadir di majelis ilmu, jemaah. Baik, yang kedua yang menjadi penghalang seorang dari hidayah itu adalah ketidaklayakan wadah untuk menerima hidayah. Apa wadahnya? Hati manusia. Jadi dengan sabda Nabi SAW, di dalam tubuh ini ada satu organ, kalau organ itu sehat, kalau organ itu waras, kalau organ itu selamat dari segala penyakit, semuanya selamat. Tapi kalau rusak, semuanya rusak. Apa itu? Al-qalbu, jantung, hati kita. Nih terkadang ada orang yang Masya Allah mendengar langsung dari Nabi. Kita kadang-kadang kepingin, ya Allah anak kepingin dengar kajian langsung dari Ustadz. Anak kepingin dengar kajian langsung dari Syekh umpamanya. Ingin ya. Abu Jahal itu dengar langsung dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib dengar langsung dari Nabi SAW. Dan masyarakat Mekah itu dengar langsung dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Pemimpin orang-orang munafikin. Ya, siapa yang tahu tokoh atau pemimpin orang-orang munafikin di kota Madinah? Nah, siapa jemaah? Bapak-bapak. Silakan bapak-bapak.
Bismillah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Ustaz. Masya Allah, ahsan. Iya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya Abdullah ini namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya Abdullah ini, Abdullah namanya bagus ya. Bayangkan pemimpin orang munafik namanya Abdullah. Dia itu mendengarkan ceramah dari Nabi SAW. Dikasih nasihat sama Nabi SAW. Turun ayat yang mengingatkan dia untuk menjadi lebih baik. Ada surat Al-Munafiqun. Tapi tetap saja tidak berubah. Anaknya Masya Allah. Orang mukmin sejati. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal mereka mendapatkan ilmu. Ternyata masalahnya di wadahnya. Di hati. Kita perlu sering bermuhasabah. Ibu-ibu juga perlu sesekali ngecek hatinya ini isinya apa sih. Ada orang yang tidak tahu dengan penyakit hatinya. Maka dia perlu datang ke orang-orang yang berilmu. Ke ustadz yang faham tentang penyakit hati. Tanya sama dia. Ustadz kayaknya anak perlu nasihat lah dari ustadz. Orang ini kalau sering ngobrol sama ustadznya, ustadz tahu nih. Dari omongan dia, karena lisan ini gayungnya hati. Anak pernah berjumpa dengan seseorang ya. Ngomong, anak paham sudah dia. Dia ini ngomongnya tinggi sekali jemaah. Ada orang seperti itu. Anak ustadz, apa yang tidak bisa anak urusin ustadz? Semua urusan kalau anak yang urusin, kelar. Sakit hati enggak orang ini? Ada penyakit hati di diri dia. Nah itu perlu diobatin dulu. Maka di sini kita lihat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak hadirnya hidayah itu bisa jadi karena faktor wadah. Dan kadang karena tidak adanya alat hidayah. Atau karena Allah tidak menghendaki. Dan hidayah yang sebenarnya tidak akan tercapai kecuali tatkala berkumpulnya tiga hal ini. Apa tiga hal itu? Wadahnya layak, alat hidayahnya kerja, kemudian ada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di sini di surat Al-Anfal ayat 23, kata Allah, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, di hati mereka, tentulah Allah akan menjadikan mereka mendengar peringatan Allah dan Al-Quran. Walau asma'ahum latawallaw wahum mu'ridun. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Oke, ini orang tidak dengar, Allah akan bikin mendengar. Niscaya mereka pasti berpaling juga. Sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Kenapa bisa seperti itu? Wadahnya memang nggak benar. Nggak ada kebaikan di hatinya orang ini. Kemudian Allah memberitahukan bahwa dia memutuskan dari mereka bahan untuk mendapatkan petunjuk. Yaitu memperdengarkan kepada hati mereka. Dan memahamkan apa yang bermanfaat baginya. Dikarenakan tidak layaknya wadah untuk itu. Di mana tidak ada kebaikan di dalamnya, sesungguhnya seseorang itu tunduk kepada kebenaran dengan kebaikan yang ada di dalamnya, kecondongannya kepadanya, usaha mencarinya, kecintaannya kepadanya dan kesungguhannya terhadap kebaikan tersebut, kesenangan menerimanya. Sedangkan orang-orang itu di dalam hati mereka tidak ada sesuatu pun darinya. Allah jemaah. Rasul SAW berdoa. Minta supaya Umar dikasih hidayah. Umar itu orangnya kasar. Suka menyiksa orang-orang yang beriman. Tapi kok bisa dapat hidayah? Suatu hari. Ketika para sahabat Nabi mau hijrah. Ini sebelum masuk Islamnya Umar ya. Tahun kelima kenabian. Ada seorang sahabat perempuan
Laila namanya. Dia sedang siap-siap untuk hijrah ke Habasyah. Udah gak tahan tinggal di kota Mekah. Suaminya namanya Amir. Ketika lagi siap-siap dia, suaminya lagi pergi ada urusan, datang Umar bin Khattab. Umar tanya, mau kemana kalian, kata dia. Katanya Laila ini, ya kita mau hijrah. Kalian sudah menyakiti kami. Kalian mengganggu kami, kata dia. Kita akan menyembah Allah di bumi Allah yang lainnya, kata dia. Umar mengatakan, semoga Allah menemani kalian. Pergi Umar itu. Datang suaminya. Kata istrinya mengatakan kepada suaminya, lau qad ra'aita riqqata Umar. Engkau kalau ngelihat tadi lembutnya Umar, kata dia. Nggak kayak biasanya Umar ini. Kata suami, awatat ma'ina fi islami. Oh, engkau berharap dia masuk Islam. Kata suaminya. Karena suaminya tahu sama Umar yang suka nyiksa. Kata suaminya, kayaknya Umar nggak bakal masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam. Dia nggak tahan ngelihat Umar yang seperti itu suka menyakitin, diharapkan masuk Islam. Kayaknya berat dia mau masuk Islam. Tapi ternyata masuk Islam. Di hatinya ada kebaikan. Laila melihat kebaikan itu. Laila ini melihat yang suaminya tidak melihat. Maka tadi ketika Allah tahu ada kebaikan, Allah akan buat mereka mendengar. Dan mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Kemudian di sini Allah menegaskan makna ini untuk mereka dengan firman-Nya. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga. Sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Dia memberitahukan bahwa di samping tidak bisa menerimanya wadah di diri mereka, sesungguhnya ada penyakit lain yaitu kibir, sombong. Berpaling dan rusaknya niat, andai kata mereka memahami, mereka tetap tidak akan tunduk dan mengikuti kebenaran dan tidak pula mengamalkannya. Jadi jamaah, bagaimana hati itu sering-sering dibersihkan. Berdoa minta sama Allah lagi. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ada doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan hatiku ini dari kemunafikan. Ini di sini Allah sebutkan tentang orang-orang munafik, bahwasanya di hati mereka itu ada penyakit. Taib, itu yang kedua. Wadahnya nggak layak. Yang ketiga ini berkaitan dengan wadah juga. Di wadah itu kadangkala ada hasad dan ada sombong. Maka jemaah kadangkala ada orang datang kajian tapi juga nggak dengarkan kajian. Tidak ada hasad, alhamdulillah Allah kasih hidayah. Dan sombong ini, maka akhirnya ya kebenaran itu tertolak karena kesombongan dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pakai mobil mewah. Sombong itu bukan pakai jam yang mahal. Sombong itu bukan pakai sandal yang bagus, yang bermerek. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Meremehkan manusia. Orang kalau merasa lebih baik itu sulit dapat hidayah. Apalagi kalau yang ngasih tahu itu lebih muda dari dia. Ingat istilah, siapa si fulan itu? Anak bau kencur, masih seperti itu. Atau kadangkala kita kalau berdakwah masih muda dikatakan lawang kencing aja belum lurus, dia seperti itu. Dan anak nggak tahu siapa yang kencingnya lurus gitu. Apakah karena kita masih muda kencingnya jadi. Sampai seperti itu mereka meremehkan orang, dilihat dari sana. Sekolah di mana dia, kata dia. Kayaknya kurang banyak baca buku dia. Muncul omongan-omongan yang menyebabkan sepertinya dia mengangkat dirinya di atas orang lain. Ya, kita tahu iblis.
Iblis itu kenapa dia tahu berbuat salah, tapi dia nggak bertobat? Karena sombong dan hasad. Iblis berbuat salah, Nabi Adam juga berbuat dosa, sama-sama nih ya. Bedanya ketika iblis ditanya, kenapa engkau nggak sujud kepada yang aku perintahkan? Apa jawab iblis? Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Adam berbuat dosa ketika ditanya, ya Adam, engkau gimana makan dari pohon itu? Apa kata Nabi Adam? Siapa yang tahu? Jawaban Nabi Adam ketika ditegur, ketika berbuat dosa. Ya, mama. Fadhol. Apa jawaban Nabi Adam ketika ditegur kenapa berbuat dosa? Alam anhakuma, bukankah sudah aku larang engkau mendekati pohon itu? Apa jawabnya Nabi Adam? Insya Allah. Sudah ngantuk semua kayaknya. Iya. Ibu-ibu. Nah, bapak-bapak. Ada yang mau jawab? Ada yang angkat tangan di situ. Nah, tadi angkat tangan apa mulet? Nah, fadhol jemaah, apa jawaban Nabi Adam? Antum insya Allah tahu sih. Silakan, nanti Nah. dapat buku nih dari Syafiq yang ada tanda tangannya. Silakan siapa yang jawab. Apa doanya Nabi Adam? Iya. Oh ini Ustaz. Bismillah. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, itu Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimin diri kami sendiri ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Selesai. Jadi orang yang hatinya nggak ada kesombongan itu biasanya akan cepat bertobat. Dia nggak congkak, dia nggak angkuh. Dia langsung bertobat. Iblis enggak. Di sini iblis menjadi panutan bagi orang-orang sombong yang menolak kebenaran. Allah kalau menceritakan dalam Al-Quran kisahnya para nabi bersama kaumnya. Kenapa kaumnya Nabi Nuh menolak? Kaumnya Nabi Soleh menolak dakwahnya Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Shu'aib, Nabi Musa bersama Fir'aun ya. Dan mereka selalu mengatakan, ini siapa Musa ini? Ngomong aja Musa nggak jelas. Kelihatan bagaimana dia meremehkan Nabi Musa alaihissalam. Dia bagaimana Fir'aun memposisikan dirinya. Gimana kalian mau mengikuti Musa? Musa ini punya apa kata dia. Sedangkan aku yang punya Mesir kata dia. Kalian lihat istana-istana, kalian lihat kebun-kebun, kalian lihat sungai-sungai. Orang yang dikasih kelebihan harta itu berpotensi sombong. Kalau orang miskin sombong parah banget ya. Tapi orang kaya sombong itu ya memang penyakitnya itu. Kalau dia tidak menahan diri, Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar akan melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa gak butuh sama orang lain. Dia merasa punya, dia merasa memiliki. Ini penyakit dan kita lihat ya, Allah ceritakan di surat Al-Mutaffifin. Coba dibacakan. Di ayat 29 sampai 32 tentang para pelaku dosa yang suka memperolok-olok orang lain. Nah, silakan dibaca. 29 sampai berapa Ustaz? Sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat. Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana dia meremehkan orang yang berada di atas kebenaran. Dan biasanya orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW itu akan dijadikan bahan olok-olok di kampung. Orang yang pakai jilbab besar dikatakan pakai karung. Orang yang pakai jenggot dikatakan apa? Kambing. Ana ingat waktu kita di pondok jamaah, salah satu ustadz kita itu pakai jenggot. Hafizahullah ta'ala. Ya kita anak-anak lah melihat pada waktu itu kok nggak pantas gitu ya. Ustadz itu sempat melanjutkan sekolah, lalu pulang lagi ke pondok. Sama anak-anak itu di tembok ditulis. Tulis apa sama teman-teman kita itu? Kambing, welcome to pondok. Sampai seperti itu. Jadi bahan untuk prolog apa sih? Sampai dikatakan ya Allah ya, dulu Nabi itu kenapa pakai jenggot? Karena nggak ada pisau cukur dulu, kata dia. Islam itu bersih, kata dia. Masya Allah Jim. Pokoknya jadi bahan untuk prolog-olokan. Ketika pakai baju di atas mata kaki apa katanya? Kebanjiran, ada kelompok kebanjiran lagi lewat. Apa penyebabnya? Boleh jadi karena nggak ngerti, nggak paham. Boleh jadi karena wadahnya yang belum layak. Boleh jadi karena ada kesombongan. Dan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ada orang yang tidak mengamalkan sunnah, tapi dia mengatakan, loh iya Ustadz, ana masih belum bisa Ustadz. Tapi dia tidak meremehkan orang lain. Dia tidak memperolok-olok orang lain. Kemarin ingat ada salah satu pendeta yang kemudian minta maaf. Iya. Apa yang dijadikan bahan candaan sama dia? Zakat dia. Ya pantas lah kata umat Islam karena cuma 2,5% gitu kan. Jadi ibadahnya harus sampai ruku, sampai sujud ya. Kalau kita kan 10% kata dia. Nah, dan dia beranggapan ini orang-orang tersesat semua. Sulit bagi orang yang seperti itu untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau orang yang hatinya enggak lah, ana memang masih belum bisa ngamalkan Ustaz. Insya Allah semoga Allah berikan hidayah kepada ana. Ada keinginan, ada kebaikan. Semoga dia dapat hidayah. Kemudian yang selanjutnya adalah hasad. Tapi insya Allah kita lanjutkan hasad ini besok pagi. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kita makan siang. Nah, tafadhol. Baik, itulah tadi materi yang sudah disampaikan Ustadz Syafiq. Mungkin satu penanya dari bapak-bapak dan ini ada 2 buku untuk ibu-ibu juga Ustadz. Nah silakan ibu-ibu, Masya Allah. Ada satu penanya, silakan bapak, monggo. Sebutkan namanya dari mana begitu Pak? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Irsan dari ujung timur Indonesia, Merauke, Papua. Dari Merauke, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang lebih jauh dari Mas Irsan ini? Nah, kayaknya nggak ada ya. Masya Allah. Ada yang dari Singapura, tapi kayaknya Singapura lebih dekat daripada Merauke. Ustadz mungkin udah paham ya Ustadz, berapa jam perjalanan Ustadz. Masya Allah. Dan alhamdulillah orang-orang di Merauke lagi tunggu kedatangan antum Ustadz. Masya Allah.
Kayaknya nanti digantikan Ustaz Syarif kemarin. Oke. Baik, Ustadz Afwan, Ana mau tanya Ustadz. Hidayah itu kan seperti tamu ya Ustadz ya. Ia tidak akan pernah masuk jika pemiliknya masih menutup pintunya. Kita ini sering mengejar hidayah, menunggu hidayah sehingga pengen menjadi orang yang benar. Seperti yang Ustadz sampaikan kemarin, orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang benar gitu. Namun di satu sisi lingkungan dan juga pergaulan ataupun kita lihat saat ini kondisi sosial media dan yang lain-lain membuat kita ini kadang hanya berada dalam sisi kebenaran jika kita betul-betul fokus kepada ilmu agama. Namun saya mendengar lagi kisah tentang Ustadz menyampaikan bahwa ketika hati gayungnya tadi adalah lisan gitu, atau dibalik ya, lisan gayungnya ada hati, berarti manusia ini lebih bagus sedikit berbicara namun banyak mendengar daripada mendengar asal berbicara gitu Ustadz ya. Ya, jadi mungkin Ustadz Afwan masukan atau sedikit motivasinya aja Ustadz buat kita ini yang lagi menuntut ilmu agama. Karena anak yakin percaya bahwa yang antum sampaikan barusan tadi, bahwa ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu bisa lumpuh bagi kita. Jadi mungkin Afwan Ustadz tolong motivasinya buat anak pribadi dan juga teman-teman yang saat ini berada di Batu Malang terus mengejar ilmu dengan keislaman. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah, ya kalau bicara seorang yang belajar, yang dia mencari ilmu, dia sedang menjemput hidayah. Kalau sudah dapat hidayah itu, dia punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi kalau tadi disampaikan, memang yang lebih semat orang yang sedikit berbicara. Tapi ternyata ada orang-orang yang harus berbicara. Kalau dia nggak berbicara, dia nggak selamat malah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah demi waktu asar atau demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang beriman yang tentunya landasan imannya adalah ilmu. Dia memiliki keyakinan. Yang kedua wa amilus shalihat. Dia beramal soleh. Makanya kalau tadi ada kawan-kawan yang mungkin dulu nggak ngerti, kemudian dia belajar, dia faham, kemudian dia mengamalkan. Nggak cukup, ternyata kalau dikatakan dia mendengar, dia belajar, dia mengamalkan, nggak cukup. Yang ketiga adalah watawasau bil haq. Dia harus saling menasehati dalam kebenaran, menyampaikan kepada orang lain. Ini memang berat, menyampaikan kepada orang lain. Apa tantangannya? Yang gak nyampaikan aja kadang-kala dibully, kadang-kala dihina, apalagi ketika dia menyampaikan. Tapi itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi juga berpesan alaihi salatu wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Maka hari ini nih kita belajar. Atau selama 3 hari kita belajar. Besok pulang, apa yang dilakukan? Nyampaikan. Loh, anak kan bukan ustadz loh. Ini Allah menyebutkan innal insan. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia bukan ustadz. Kalau antum merasa manusia, maka antum lihat nih 4 kriteria supaya antum tidak merugi. Berilmu, yang kedua mengamalkan ilmu itu untuk dirinya, yang ketiga watawasau bil haq. Saling mewasiatkan untuk menetapi kebenaran. Lihat kawannya, lihat teman kerjanya, lihat anaknya, lihat tetangganya. Orang-orang yang ada di sekitar dia, dia sampaikan. Dan kalau kita lihat dakwah Islam ini dimulai dengan dakwah perorangan. Bukan Nabi buat kajian, enggak. Di Mekah ada Nabi bikin kajian, enggak ada. Yang ada kumpul di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Ketika memang nggak bisa buat kajian, akhirnya kumpul di rumah itu bersembunyi.
untuk mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Tapi dakwah itu perorangan. Nabi berdakwah kepada Abu Bakar. Abu Bakar dapat tuh ilmu. Dia beriman. Dia amalkan. Besoknya dia dakwai Utsman bin Affan. Besoknya dia dakwain Abdurrahman bin Auf. Besoknya dia sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Besoknya dia sampaikan kepada Zubair bin Awam. Besoknya dia sampaikan kepada Talha bin Ubaidillah. Abu Bakar masuk Islam 5 orang dia bawa. Tadi kalau disampaikan. Setelah belajar, antum sampaikan. Nyampaikan ini bukan memberi fatwa. Bukan. Kalau memberi fatwa ya harus ustadz. Tapi ketika antum mengatakan lihat temannya nggak sholat. Dia katakan, antum muslim kan? Loh iyalah muslim. Kok enggak sholat? Belum dapat hidayah. Sekarang Anda sampaikan kepada antum hidayah ini. Antum sampaikan. Tapi kebanyakan kita itu membiarkan kemungkaran. Semua dari kita ini punya kewajiban menyampaikan. Jadi yang ustadz menyampaikan sebagai seorang ustadz. Yang orang awam menyampaikan sebagai orang awam biasanya di lingkup yang menjadi kekuasaan dia. Kalau dia sebagai bos perusahaan, dia sebagai atasan, dia sebagai bapak, ya dia sampaikan. Dia sebagai ketua divisi, dia sampaikan kepada yang di bawah dia. Kemudian watawasau bis sabr. Orang kalau sudah menyampaikan biasanya nggak disukai oleh masyarakat. Jadi orang baik itu biasanya dimuliakan oleh masyarakat. Tapi orang yang suka memperbaiki orang lain biasanya nggak disukai sama masyarakat. Dikatakan sok suci, sok ini, sok itu. Ada seorang dokter rahimahullah ya. Dia kalau ada pasien datang, ya dia suruh pasien ini beribadah, minta sama Allah. Apa kata pasiennya suatu hari mengatakan, Afwan saya ini bukan datang ke ustadz ya, saya datang ke dokter. Saya minta untuk dikasih arahan yang berkaitan dengan pengobatan ibu saya. Subhanallah jemaah. Dokter ini punya kewajiban menyampaikan yang menyembuhkan itu Allah. Bukan ini orang kadang-kala merasa loh, saya ini kok kayak ke ustadz. Tapi dokter pun punya kewajiban menyampaikan ketika dia sebagai seorang dokter. Jadi apapun pekerjaannya, watawasau bil haq jadi tugasnya. Tapi kalau nggak ngerti jangan mengada-ngada. Kalau ditanya, oh Masya Allah antum sudah jadi ustadz sekarang ya. Apa hukumnya ini? Antum mengatakan wallahu a'lam kalau itu tanya sama ustadz. Antum jangan kemudian memposisikan diri sebagai ustadz. Tapi satu saat boleh jadi antum jadi ustadz. Antum belajar lagi sampai ngerti. Kemudian jadi ustadz. Gak ada masalah. Para sahabat Nabi dulunya penuntut ilmu. Sampai akhirnya mereka mengajarkan ilmu yang mereka pelajari. Tapi yang jelas, balighu anni walau ayah. Jadi antum kalau mau selamat, kadangkala kita harus diam. Kadangkala kita harus berbicara. Boleh jadi orang yang diam selamat, boleh jadi orang yang berbicara juga selamat. Karena dia telah menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, dari Mama. Nah, tafadhal. Terima kasih. Terkaitan dengan yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa kita itu harus menyampaikan apa yang meskipun sedikit apa yang kita tahu. Terutama terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang mau saya tanyakan seperti ini Ustadz. Apa yang harus kita lakukan jika misalnya ada orang di sekitar kita, misalnya karyawan kita begitu, kemudian mohon maaf ini, mereka itu sholat juga enggak, kemudian masih suka yang kayak apa ya Ustadz tahu
grup-grup yang kayak tari-tari jaranan kayak gitu-gitu. Nah itu kalau misalnya seperti itu apa yang harus kita lakukan untuk misalnya kita sampaikan ke mereka seperti ini, harusnya seperti ini ditinggalkan, tapi mereka nggak mau meninggalkan gitu. Sedangkan kami ingin bahwa kita itu berubah lebih baik bersama-sama. Apakah mungkin harus dipecat atau gimana gitu Ustadz? Apa Masya sebaiknya kami lakukan begitu? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah jamaah, ini tentang bagaimana cara kita menyampaikan sekarang. Kita tahu ada orang-orang di sekitar kita, boleh jadi pasangan hidup kita, boleh jadi tadi karyawan kita, boleh jadi pembantu di rumah kita. Dan anak pesankan ya kepada para suami istri yang punya pembantu, bakal ditanya hari kiamat tentang pembantunya. Kadang-kala pembantunya cuma disuruh kerja aja, nggak pernah diajak kajian pembantunya. Kalau nggak dia kajian nggak apa-apa, kan dia kerja di tempat anak. Iya, tapi engkau punya kewajiban menyuruh dia kepada kebaikan. Pembantunya yang nggak sholat umpamanya, dia ajak untuk sholat. Pembantunya yang mungkin belum menutup auratnya, dia ajak bagaimana dia menutup auratnya. Tentang bagaimana cara menyampaikan, jadi semua mungkin perlu ingat dengan kapasitas dirinya, dengan kemampuan dirinya. Ada yang dapat menyampaikan, ada yang tidak dapat menyampaikan. Anak Ustadz kalau ngomong kayaknya susah. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika mau menjumpai Fir'aun, Nabi Musa tahu dengan kelemahan diri. Maka Nabi Musa minta apa? Minta supaya Nabi Harun dijadikan pendamping dia. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Huwa afsahu minni lisanan. Dia lebih fasih kalau ngomong daripada aku ya Allah. Minta. Jadi ketika kita memang nggak bisa nyampaikan, paling nggak bisa ngundang ustadz. Antum menjadi fasilitator. Karyawannya di situ dibuatkan oke, kita bikin kajian tiap bulan. Bikin kajian di jam kerja, bukan di jam istirahat. Soalnya kalau di jam istirahat mereka merasa terzolimi. Oh boy, kajian-kajian ini. Waktunya istirahat suruh kajian. Tapi di jam kerja. Artinya dia itu harus hadir. Nah itu bisa dilakukan. Mungkin memang nggak bisa langsung berubah ya. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu dia menjadi lebih baik lagi. Karena tadi faktor yang pertama itu faktor karena nggak tahu dia. Dia nggak paham bahwa azab Allah itu pedih loh. Hidup di dunia ini nggak lama loh. Maka butuh ustadz tadi menyampaikan. Jadilah kita kalau nggak mampu untuk menyampaikan, jadilah fasilitator. Diundang ke rumahnya. Mama kerabatnya. Ada salah satu kawan di Jakarta, Masya Allah. Dia ngundang kerabat istrinya. Semua diundang datang ke rumah itu, anak lihat ya Allah macam-macam orangnya. Hadir semuanya itu nggak pakai kerudung wala apa. Sampai anak lihat ada yang duduk di bawah sedang hamil ya, dengarkan kajian juga. Anak ngomong Masya Allah, ini bagus ini. Karena dia ingin semua keluarganya dengar. Kalau dia yang nyampaikan tidak mampu dia, maka dia panggil ustadz. Maka dia boleh jadilah fasilitator kebaikan. Kalau bicara apakah kemungkinan nanti dipecat, mungkin kau punya kekuasaan. Jadi dalam Islam ini merubah kemungkaran itu yang pertama dengan tangan. Itu yang punya kuasa. Nggak mampu maka dengan lisan. Nggak mampu maka dengan hati. Ada orang yang nggak mampu, Anda nggak mampu. Anda merubah dengan hati, wajib merubah dengan hati. Tapi yang punya kekuasaan disampaikan. Anda ingat di Probolinggo apa di Pasuruan ya? Itu ada satu pabrik tertulis di situ. Yang tidak sholat berjamaah sekali, SP1. Ya nggak tahu dia di rumahnya sholat, nggak sholat, nggak ngerti. Tapi waktu kerja harus sholat. 2, SP2. 3 kali nggak sholat berjamaah, silahkan cari kerja di tempat lain. Sudah jam. Dan ternyata semuanya sholat berjamaah. Lama kelamaan dia, mungkin di rumahnya nggak pernah sholat, tapi kebiasaan kalau dengar azan sholat, jadi sholat. Inilah pahala buat kita jemaah.
Jadi kita jangan hanya memeras keringatnya para pekerja, tapi bagaimana kita ngajak pembantu kita juga ke surga. Ngajak pekerja kita ke surga. Ngajak, tugas kita cuma menyampaikan ya. Boleh jadi dia nggak terima memang, ya nggak ada masalah. Boleh jadi dia mundur dari tempat kerja itu, tapi jelas usahakanlah untuk tetap bisa menyampaikan kepada mereka, baik secara langsung atau kita sebagai fasilitator yang menjadikan orang-orang itu bisa mendengarkan kebenaran. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita ketemu lagi nanti malam tanya jawab ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Dan terima kasih Bapak Ibu, jazakumullahu khairan katsira. Kita cukupkan untuk kajian kita di siang hari ini. Setelah ini para jamaah bisa langsung menikmati makan siang, dan untuk para penanya tadi yang sudah menjawab, insya Allah 3 bapak-bapak mendapatkan buku spesial Merajut Mimpi untuk Kekasih dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang sudah ditanda oleh beliau. Pertama tadi bapak, yang kedua bapak yang menjawab juga, masya Allah, dan satu nanti saya ke sana ya Pak ya. Oke, siap. Dan satu ibu-ibu. Kita sempurnakan majelis kita di malam siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi nanti sore pada pukul 15.30 di kajian sesi yang keempat bersama Ustadz Syarif Baswedan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.